Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri saya, nama saya Agustina Putri, MPM 23150611129. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai rangkaian komunikasi serial sinkron atau dikenal dengan SPI. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu komunikasi SPI? Komunikasi SPI adalah protokol komunikasi serial sinkron yang sering banyak digunakan pada perangkat elektronik seperti sensor, mikrokontroler, dan perangkat penyimpanan data lainnya, di mana dia itu akan mentransfer data digital dari master ke slave. Komunikasi pada SPI dilakukan dengan mengirimkan bit data secara serial antara antara menggunakan satu master dari satu ataupun beberapa slave dengan menggunakan sinyal clock yang disinkronkan antara pengirim dan penerima. Sebelum itu, kita akan masuk ke Tinkercad biar kita bisa membuat program baru. Nah, di sini kita sudah masuk di laman Tinkercad-nya. Di sini kita akan masuk di bagian New Create untuk membuat rangkaian baru. Kita akan klik kiri sirkuit. Nah, di sini kita sudah masuk di laman Tinkercad-nya. Nah, di sini kita akan memasukkan elemen-elemen yang dipakai di rangkaian Arduino SPI. Nah, di sini saya akan memasukkan Arduino-nya di mana kita menggunakan dua buah Arduino, di mana di sini saya akan mengubah nama Arduino pertama itu menjadi masternya si pengirim dan Arduino kedua sebagai slave si penerima. Nah, di sini sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari Arduino. Arduino Uno ini adalah suatu alat utama yang akan menguji komunikasi dari serial komunikasi kita ini, di mana dia itu akan menguji kelayakan di antara master dan slave yang akan sebagai kunci utama dari rangkaian kita ini. Lalu kita menggunakan kabel jumper di sini yang akan menghubungkan antar perangkat, antar Arduino, di mana kabel jumper ini kita akan menghubungkan pin-pin di Arduino, di mana pin-pin yang kita gunakan yaitu pin 13, di mana pin 13 ini kita hubungkan dengan pin 13. Nah, lalu pin ground dengan pin ground. Setelah itu pin 12 dengan pin 12, pin 11 dengan pin 11, lalu pin 10 dengan pin 10. Nah, di sini kita itu menggunakan 5 buah kabel, di mana dari ground sampai ke pin 10 itu bakalan terhubung, di mana di pin 11 ini berfungsi untuk sebagai misonya, yaitu jalur master out sebagai MOSI, di mana master output slave in, di mana dia itu akan mentransfer data dari master ke slave, di mana dia itu akan mengirimkan data lewat master dan mengirimnya ke slave. Kemudian di pin 12 ini merupakan pin dari MISO, yaitu master in slave output, di mana dia itu akan berjalur datanya itu dari slave ke master. Kemudian di pin 13 ini, yang ini merupakan jalur SCK, di mana dia itu akan sebagai data ataupun sinyal clock dari master ke slave. Kemudian terdapat pin SS, yaitu pin 10, di mana pin 10 ini berfungsi untuk mengaktifkan slave yang akan memilih slave-slave yang terbaik, di mana dia itu akan menurunkan pin di antara slave ini agar aktif. Kemudian terdapat pin ground, di mana pin ground ini berfungsi sebagai
eh, alat untuk menyamakan tegangan referensi antar Arduino ini. Nah, di sini kita sudah membuatkan kabelnya dan kita akan ganti warnanya biar menarik. Setelah rangkaian selesai, di sini kita akan mengklik bagian kode untuk membuat shortcut dari master dan slave. Di sini kita akan memilih apakah Arduino pertama atau kedua. Yang terlebih dahulu di sini saya memilih Arduino yang pertama. Di sini saya akan memasukkan codingannya. Nah, di sini sudah terdapat semua shortcutnya yang terdapat pada master. Yang pertama yaitu include SPIH, di mana include SPIH ini adalah suatu library pustaka SPI untuk komunikasi serial peripheral interface. Kemudian di sini terdapat baris kedua sampai baris kelima, di mana sini terdapat konstanta dari pin MOSI, pin MISO, pin SCK, dan pin SS, di mana pin 11 ini diinisialisasikan sebagai pin MOSI, 12 sebagai pin MISO, 13 sebagai pin SCK, 10 sebagai SS. Kemudian di sini terdapat fungsi void setup, di mana fungsi void setup ini akan berjalan satu kali saat Arduino dinyalakan. Kemudian di sini terdapat serial begin 9600, di mana dia itu akan memulai komunikasi serial dengan baud rate 9600 dan menunggu serial begin dengan akan menunggu well serial, di mana dia itu akan menunggu hingga koneksi serial siap. Kemudian terdapat pin mode, MOSI pin output, pin mode MISO pin output, pin mode SCK pin output, dan pin mode SS pin output. Di mana pin mode ini di baris 10 sampai 13 ini mengatur mode pin, di mana pin MOSI itu sebagai output, pin MISO sebagai input, pin SCK sebagai output, dan pin SS sebagai output. Di mana di sini pada baris 14 terdapat SPI begin, di mana SPI begin ini akan menginisialisasi antar muka SPI. Kemudian terdapat digital write SS pin high, di mana dia itu akan menonaktifkan perangkat slave dengan mengatur pin SS ini dengan kondisi high. Kemudian di sini terdapat perulangan loop, terdapat fungsi loop di mana dia itu akan terus berjalan dan berulang-ulang. Di sini terdapat win 8 byte 0 kali A5, di mana itu akan mendefinisikan byte yang akan dikirim dalam bentuk 0 kali A5 dalam bentuk heksadesimal. Kemudian di sini serial print master cream OB, di mana data yang dikirim dalam format biner dengan pesan master kirim TTOB. Kemudian di sini baris ke-21 serial print in output bin, di mana akan menampilkan output dalam bentuk format biner di bagian serial monitor. Kemudian yang baris ke-22 terdapat digital write SS pin low, di mana akan mengaktifkan perangkat slave dengan mengatur pin SS sebagai dalam kondisi low. Kemudian terdapat SPI begin transaction SPI setting 1000 master 1000 MSB first SPI mode 0, di mana itu akan mengatur transaksi pengaturan dari SPI-nya, di mana dia akan memiliki kecepatan 1 MHz, kemudian bit order MSB first, kemudian dalam mode SPI 0.
Kemudian terdapat SPI transfer out byte di mana dia itu akan mengirimkan byte out byte melalui SPI. Kemudian terdapat SPI and transaction di mana dia itu akan mengakhiri komunikasi SPI dan terdapat digital word access pin high di mana akan menonaktifkan perangkat slave dengan mengatur pin SS sebagai dalam kondisi high. Kemudian terdapat delay 1500 yang akan menunggu selama 500 milidetik ataupun setengah detik sebelum mengulangi loop lagi. Nah, itulah kode dalam Arduino Master dan kita akan lanjut ke Arduino kedua yaitu Arduino Slave. Nih, kita akan klik text continue. Nah, di sini kita akan membuat codingan lagi. Nah, di sini saya sudah membuatkan semua shortcode di bagian slave, di mana di bagian baris pertama terdapat library SPH, di mana kita itu akan menyertakan pustaka SPH untuk komunikasi serial peripheral interface. Kemudian baris kedua terdapat konstanta, di mana konstanta ini menunjukkan bahwa pin MOSI sebagai pin ke-11, MISO pin sebagai pin yang pin Arduino yang ke-12, terus pin SCK pin di pin 13 dan SS pin di pin 10. Kemudian terdapat volatil Win8T less received sama dengan 0, di mana ini berfungsi volatil, di mana volatil ini nilainya akan berubah-ubah. Kemudian last received ini fungsinya akan menyimpan data terakhir yang diterima. Kemudian baris ketujuh ini volatile win 32T count ini berfungsi untuk menghitung jumlah data yang diterima. Kemudian terdapat void setup di mana fungsi ini akan terus berjalan selama Arduino di mana fungsi ini akan berjalan sekali saja saat Arduino dinyalakan. Dan nah, di sini terdapat serial begin 9600 di mana komunikasi serial ini akan dimulai dengan baud rate 9600. Kemudian terdapat delay 100, delay 10 di mana ini akan menunjukkan eh, akan berhenti selama 10 milidetik. Kemudian terdapat pin mode musi pin input dan pin mode miso pin output, pin mode SCK pin input dan pin mode SS pin. Di mana yang kita lihat di sini bahwa pin mode ini adalah mode dalam pinnya, di mana MOSI pin ini sebagai input, MISO pin sebagai output, SCK pin sebagai input, dan SS pin sebagai input pull up. Input pull up ini untuk mendeteksi saat dipilih oleh master. Kemudian terdapat SPCR, strip BF, SPI, BV, SPI, di mana dia itu mengatur register kontrol SPI, di mana BF SPI ini berfungsi untuk mengaktifkan SPI, sedangkan BF SPI ini mengaktifkan interupsi di SPI-nya. Kemudian terdapat baris ke-18, di mana baris ke-18 ini ISR SPI STC fetch, di mana dia ini berfungsi eh, sebagai fungsi yang akan dipanggil setiap kali data diterima melalui SPI. Kemudian terdapat rest received SPDR, di mana rest received ini akan menyimpan data yang diterima, di mana baris ke-20 terdapat rest count, di mana akan menambahkan nilai eh, reversion-nya dengan menambahkan satu setiap kali data diterima. Kemudian terdapat void loop yang akan fungsi yang akan terus berjalan selama Arduino dinyalakan, di mana di sini terdapat static
win 32T less count sama dengan nol, di mana di sini akan menyimpan jumlah data yang diterima di sebelumnya. Kemudian di sini terdapat kondisi if dengan kondisi ratio count-nya itu tidak sama dengan less count yang dimana sebelum sebelum data yang diterima tidak sama dengan data terakhir, di mana di sini menunjukkan bahwa jika data berubah berarti data baru diterima. Dia akan mengecek akan mengeluarkan output serial print is terjadi strip pagar titik dua itu. Kemudian dia akan memprint uh, retconnya data baru yang diterima, kemudian serial print data diterima sama dengan 0B, di mana dia akan memperbarui last count ya, kemudian terdapat serial print in last reshaped bin, di mana dia itu akan menampilkan ISR yang terjadi dalam bentuk biner. Kemudian terdapat last count, last count, di mana dia akan memperbarui last count untuk iterasi berikutnya ataupun perulangan berikutnya. Di sini setelah saya running dan saya perbaiki, di sini dapat kita lihat bahwa Arduino output rangkaian saya tidak mengeluarkan output karena Tinkercad di sini tuh tidak mendukung interaksi komunikasi di SPI di antara dua Arduino. Karena SPI ini menggunakan clock ataupun dikenal dengan SCK dan transfer data simultan antara master dan syslab. Di interupsi SPI di sisi slave seperti ISR, SPI, STC, dan tidak dipicu sehingga slave tidak bisa membaca data masuk dengan benar. Dan juga Tinkercad ini tidak bisa menyimulasikan dua perangkat yang berkomunikasi sinkron secara real time. Yang bisa disimulasikan di Tinkercad ini adalah SPI satu arah ke sensor seperti shift register, RFID, dan lain-lain sebagainya. Tapi di SPI yang seperti Arduino kita yang menggunakan dua Arduino ini mau yang membutuhkan kerja secara real time gitu. Jadi tidak berjalan outputnya di Tinkercad ini. Jika ingin mencoba komunikasi antar dua Arduino itu lebih baik menggunakan komunikasi UART ataupun komunikasi TX-RX. Nah, begitulah presentasi saya mengenai rangkaian komunikasi serial sinkron SPI. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.